Kita awali dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmatnya kita bisa ngaji bareng meskipun jauh dari negeri kita sama-sama ya. Tapi dimanapun sama-sama buminya Allah, tempat kita beramal, tempat kita bersujud. Hah, kok ada jaket hijau itu di sini? Salfok saya jadinya ya, alhamdulillah. Ya, dimanapun tetap buminya Allah ya. Tempat kita bersujud, semoga Allah terima semua amal ibadah kita di negeri Sakura ini ya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Salam takzim kepada guru-guru kita tercinta dan para pejuang-pejuang dakwah di sini yang menjadi wasilah diadakan masjid ini dan majelis ini. Semoga Allah balas berkali-kali lipat dengan kemuliaan, dengan keberkahannya. Muliakanlah guru-guru kami ya Allah, insyaallah. Insyaallah ini berarti banyakan pemuda, saya pertegas lah, banyakan jomblo. Hah? Insyaallah. Baik ya, kita sesuaikan dulu dengan tema. Berarti kita mulainya dari data dulu ya. Salah satu yang membuat orang-orang zaman dulu lebih sukses dari kita, salah satunya ya, Imam Syafi'i rahimahullah, putranya pertama kali, mohon maaf, tanda dewasa ya, mimpi basah, langsung dibangunin, suruh mandi wajib, lalu diajak ke majelisnya. Terus langsung diminta pilih mana yang engkau sukai, dinikahkan hari itu juga. Iya. Atau siapa lagi? Di dalam Islam ada salah seorang pemimpin hebat namanya Harun ar-Rasyid rahimahullah. Beliau ini umur 20 tahun udah jadi khalifah. Nikahnya umur 15. Insya Allah. Jadi saking mereka itu faham betul bahayanya laki-laki yang sendirian. Ya, karena ya mungkin bisa jadi gaji tetap lancar dan segala macam, tapi kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat, punten bisa jadi itu yang menghambat karir kita. Ya, jadi harus dijaga ya. Maka meskipun ya sebetulnya inna kaida syaitoni kana do'ifa An-Nisa 76 ya. Tipu daya syaiton itu lemah. Kapan baru jadi kuat? Kalau diladenin. Sendiri, dingin, di kamar, nggak punya istri, internet kenceng ya nggak? Rusak urusan. Udah kelihatan responnya juga ya. Udah ya. Kalau ditaruh tuh handphone langsung jogging kayak maraton kayak main bola kayak bantuin tetangga pindahan kalau perlu ya. Kok gimana nggak ada tetangga yang mau pindah? Suruh pindah Pak, jangan tinggal sini Pak. Saya bayarin kontrakan Bapak. Ya. Maksudnya cari kesibukan ya. Beres dari situ, nyampe rumah capek, sholat, tidur, besok ganti hari. Hari itu selamat dari dosa. Tapi kalau diladenin bahaya. Ini tunggu sebentar. Ada yang bukan orang Indo di sini? Terus nanti ngerti nggak saya ngomong apa ini? Hah? Luar biasa. Ini ngarep keberkahan majelis ilmu aja kali ya. Semoga Allah muliakan mereka-mereka ya. Saya udah latihan dikit, sayang kalau nggak dipraktekin ya nggak? Masya Allah.
Hajime mashite, watashi no namae wa Denis desu. Indonesia kara ikemashita, dozo yoroshiku onegai shimasu. Kalau orang Sundanya ngebales, ngomong naon wa. Insya Allah. Baik, balik lagi ya. Kita bicara lagi tentang pemuda. Fakta dulu lagi. 10 sahabat yang dijamin surganya hafal. Ada 10 sahabat dijamin surganya oleh Nabi. 7 diantaranya umurnya di bawah 30. 5 diantaranya usianya di bawah 20. Coba ya, masih muda. Surganya sudah dijamin Allah dan Rasulnya. Ya. Atau misalkan, rujukan setelah Al-Quran kita tahu hadis. Jumlahnya banyak banget, apalagi kalau dihitung dengan yang doif sekalian. Ya. Tapi dari sekian banyak hadis, sampai Imam Ahmad bin Hambal sendiri diriwayatkan hafal 1 juta hadis. 67%-nya itu hanya dari 7 orang, 7 sahabat. 4 dari Makkah, 3 dari Madinah. Siapa saja yang 4, yang 7 ini, 7-7-nya yang benar-benar masih muda semuanya. Periwayat hadis terbanyak Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dari Mekah nih yang 4 dulu. 5.374 hadis sahih. Nanti koreksi kalau kurang tepat ya. Kenal nabinya padahal 3 tahun sebelum Nabi wafat. Abu Hurairah. Yang kedua, satu-satunya ulama wanita tidak tertandingi, istri Rasul, Aisyah radhiyallahu anha, 2.000-an hadis. Berarti kalau kita baca Sahih Bukhari itu cuma 7.000-an hadis yang terangkum di situ ya. Yang terangkum di situ. Nah, yang 7.000-an itu 2.000-nya dari Ibunda Aisyah. Jadi 1/4 kitab dari kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu dari wanita. Dan beliau muda. Ya. Selanjutnya Ibnu Abbas, umur 8 sampai 12 tahun. Kenal nabinya. Ya. Berarti kelas 2 sampai kelas 6 SD ketemu nabinya. Ya. Lalu Ibnu Umar, anaknya Umar, yang dari Madinah ada 3. Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, sama Jabir ibn Abdillah. Nggak akan habis kalau dibahas tentang kemuliaan mereka semua. Tapi 7-7-nya muda. Sehingga, punten, kalau kita bicara sahabat Nabi dari golongan yang sepuh, sedikit. Paling yang terkenal cuma Abu Sufyan. Sisanya, mohon maaf, mati kafir. Ya. Walid bin Mughirah, pentolan Quraisy, Abu Jahal, coba. Ya. Mereka-mereka, insya Allah, meskipun orang tuanya kayak gitu, lihat anak-anaknya. Ya. Anaknya Abu Jahal siapa? Ikrimah, pernah dengar ya? Dan sama, statusnya sahabat Nabi. Kita dianjurkan menyebut radhiyallahu anhu. Selepas nama beliau disebut. Walid bin Mughirah, putranya, pedang Allah, Saifullah. Khalid bin Walid. Jadi punten ya, ngejar Allah sesegera mungkin mumpung masih muda, gak peduli kita dulunya kayak gimana, Allah siapin masa depan paling baik demi Allah. Tapi kalau ada yang berkata, kok muda, gaji gede, mumpung di Jepang, ya enggak? Masya Allah. Ya, taubat kan nanti bisa pas sudah sambil di Indonesia, sambil buka usaha dan lain-lain. Punten ya, kalau ada yang nanya, hidup 60 tahun, taubat sehari sebelum mati, bisa nggak diampuni? Bisa? Asal taubatnya taubat nasuha. Cuman pertanyaannya siapa yang janjiin kita ada waktu sampai 60 tahun ke depan? Ada yang tahu ya. Makanya Masya Allah. Kejarnya dari sekarang, kejar Allahnya. Allah siapkan masa depan yang gemilang. Kalau dientar-entar, nggak tahu entarnya sampai kapan nih umur. Ya. Dan maka segera ya, tulisannya di situ jangan pernah berbalik arah. Emang kalau sudah mengejar Allah, kalau kita sudah nggak sanggup berlari, ya berjalan dulu, narik nafas. Jalan nggak sanggup, kalau perlu merangkak, tapi yang paling penting jangan sampai berbalik arah. Ya, punten ya, ini jujur-jujuran. Yuk, kalau di sini yang dipikirin setiap hari cuma masalah nyari duit, dan sebetulnya boleh nyari duit. Sahabat juga banyak kok yang kayaknya luar biasa. Tapi kalau benar-benar itu doang yang dipikirin, punten dah, jujur-jujuran, kalau pengen jadi kaya mah mendingan ikut saya ke Thailand waktu itu. Ya. Beneran. Ya. Enggak, kalau kesini nyari duit nih. Duitnya mah ceritanya beneran nih, halal nih.
Tapi ternyata ya nggak sambil hijrah, nggak sambil beramal soleh, yang penting dapat duit doang. Terus nikmatin kondisi Jepang yang kayak begini misalkan. Ah, punten. Kalau dulu sampai ada nasihat ya di kalangan orang-orang Chinese, kalau pengen ngejalanin sesuatu yang haram, kalau nggak jadi luar biasa kaya mah nggak usah. Ngapain? Resiko lebih tinggi, dosa juga mereka kenal dosa, meskipun tak kenal dosanya karena bahasan tentang karma aja ya, bukan karena tentang ya syariat dan yang lain-lain. Kalau misalkan udah ngelakuin segala macam yang ternyata ngelanggar syariat, terus nggak jadi kaya, ya gini-gini weh misalkan ya. Yang lain misalkan tahu-tahu udah pada nikah, punya usaha, kita belum misalkan. Tahu-tahu umur, tahu-tahu sudah bertambah dan sudah ngerasa tidak mudah lagi, asam urat sudah mulai terasa. Kan obrolan orang kelihatan sebetulnya menunjukkan umur. Umur 20 bahasannya kapan kerja atau kerja di mana. Umur 30 ya kita pengen usaha apa lagi nih, gimana karir. Umur 40 gimana asam urat lu, Bro? Ya, udah mulai dokter yang cocok di mana ya? Umur 50, aduh cucu udah bisa ngapain nih? Umur 60, sisa teman kita yang masih hidup siapa aja ya? Sebentar demi Allah. Ya, tapi ada peluang menjadikan yang sebentar itu langgeng. Imam Nawawi umurnya pendek, 40 tahunan. Ada yang nyebut 43, 48, tapi yang paling rojih 45. Ya. Tapi udah 800 tahunan wafat, sampai sekarang pahala jariahnya masih ngalir. Buku Iqra tahu? Buku Iqra yang hitam ada 6 jilid, kadang disatuin tuh jadi warna hitam, 6 jilid dalam satu kitab. Ada foto Pak Kiainya di belakang, Kiai Haji As'ad Humam. Ya. Beliau dari umur 18 tahun gak bisa jalan. Ya. Tapi cetakan resmi Iqra yang terjual tercatat 150 juta kopi. Berarti beliau minimal punya transferan pahala jariah dari 150 juta orang baca Al-Quran. Punten, itu baru yang resmi, belum bajakannya. Tahu sendiri negeri Konoha ya nggak? Bajakannya ya nggak? Dan kadang bukan satu anak satu ikro, satu ikro bisa satu TPQ itu. Satu TPA 30 anak. Satu anak itu nanti ada yang jadi kiai, punya pesantren 1000 santri, ngalir tuh demi Allah pahalanya. Aneh kalau nggak iri. Ya, Rasul di hadis riwayat Imam Ibnu Majah mengingatkan, kita tuh kalau meninggal nanti kebagi dua. Ada yang mustarih, ada yang mustaroh. Artinya sama-sama istirahat kalau diterjemahin secara gampangnya mah. Tapi apa bedanya? Mustarih itu kita yang istirahat dari semuanya. Istirahat dari capeknya nyari duit, dikejar-kejar waktu, berangkat kerja, ngejar kereta, ngejar segala macam luar biasa ya. Kita istirahat dari itu semua. Orang lain yang non muslim nggak harus bangun subuh-subuh, kita mesti bangun subuh-subuh. Apalagi musim dingin yang ngadepin dinginnya air. Ya, capek, capek. Tapi kita nanti istirahat. Nah, ada yang disebutnya mustaroh oleh Nabi. Apa bedanya? Kalau mustaroh, segala hal apapun beristirahat dari orang itu, dari kitanya. Karena ada jenis orang yang memang kalau bahasa kasarnya paling gampang gini lah. Alhamdulillah mati juga itu orang. Ya. Ada kan orang yang kayak gitu. Ucapannya selalu nyakitin, perbuatannya selalu tidak mengenakan. Maka ketika akhirnya orang itu wafat, orang lain segala hal beristirahat dari dirinya. Punten kita yang mana? Ya. Kadang naudzubillah ya. Ada yang masya Allah duit terus yang dikejar. Kaya enggak, utang tambah banyak. Ada yang nyari duitnya dari gelap sampai gelap lagi. Sebelum subuh udah berangkat, setelah isya nggak pulang-pulang. Kaya enggak, banyak utang iya. Mati duluan lagi kan itu mengenaskan tuh ya. Beneran jangan ya. Kita punya cara untuk melanggengkan sesuatu yang ada pada diri kita. Maka yuk bismillah. Nah, Nabi di hadis riwayat yang lain Imam Ibnu Majah yang sama, tapi menyebutkan juga kita suruh gundah. Cuman gundahnya ada dua katanya. Yang pertama, kalau setiap hari kegundahannya hanya masalah dunia, jadi boleh dipikirin tapi jangan yang paling utama gitu. Sebetulnya pada kelihatan ya, bangun tidur pertama kali dicek gimana kerjaan, apa segala ya. Maka kata Nabi, satu, Allah akan jadikan kefakiran di dua matanya. Dua pelupuk matanya, satu. Jadi ternyata kemiskinan itu berasal dari mata ya, kata Nabi.
Contoh punya gelang emas 5, gaul sama yang punya toko emas, berasa miskin. Begitu juga yang udah punya toko emas, gaul sama yang punya tambang emas, berasa kurang lagi. Ya. Lalu Allah akan cerai beraikan urusannya. Urusan cerai berai itu repot ya. Masya Allah ini jadwal harus ke selatan. Tapi barang yang harus dipresentasikan di selatan, orangnya di utara. Bulak balik itu kemana. Kerjaan yang harusnya beres seminggu, bisa 2 bulan gak beres-beres. Pernah ngerasain kayak gitu? Capek beneran. Ya, aslinya kita jadi hebat tuh bukan kitanya yang berprestasi atau hebat. Tapi ditolong Allah atau enggak. Ya. Lalu nanti Allah akan biarkan ia tetap dapat dunia hanya sebatas yang ditakdirkan untuknya. Effortnya effort untuk dapat 1 miliar, tapi dapatnya 100 juta. Karena takdirnya cuma 100 juta. Tetap dapat, tapi segitu aja. Ya. Jadi bukan karena, wah aku udah hebat. Enggak, cuma segitu. Karena memang jatahnya cuma segitu. Kedua, kalau gundahnya masalah akhirat, Allah akan kayakan hatinya. Tuh. Kaya ternyata di hati ya. Nah hati yang kaya teh gimana? Yang ngerasa cukup. Karena kalau nominal di saldonya banyak tapi hatinya yang miskin, ya lihatlah para maling di negeri kita. Udah pada kaya belum? Tapi masih nyuri terus, hatinya soalnya yang miskin. Ya. Tapi kalau udah hatinya yang kaya, cukup. Ya. Ada yang ngamalin baca Al-Waqiah tiap pagi? Ada? Kan konon ya, bisa bikin jualan lancar, laris, kerjaan dan segala macam enak. Ya. Tapi salah satu yang menjadi landasan orang baca itu, ada riwayat dari Abu Darda atau Abu Zar Al-Ghifari yang pernah ditanya, kamu gak takut anak istrimu jatuh pada kefakiran? Oh tidak, karena aku baca Al-Waqiah tiap hari. Cuman punten, silakan baca riwayat tentang Abu Zar Al-Ghifari atau Abu Darda. Kedua-duanya bisa dibilang ya oke, ekonominya gak kayak Abdurrahman bin Auf lah. Kurang. Tapi bukan karena mereka bukan orang baik, bukan orang soleh, bukan. Soleh, takwa. Cuman mereka ngerasa lebih dekat kepada Allah kalau tidak kaya. Lebih mudah dekat kepada Allah kalau tidak kaya. Karena ada sahabat yang ngerasa lebih mudah dekat sama Allah kalau aku kaya. Kalau aku mimpin, Amr bin As contohnya. Pergi kemanapun beliau nggak boleh gak jadi pemimpin. Abu Zar sampai disebut Nabi, kamu tinggal duaan juga kamu nggak boleh mimpin. Coba, padahal soleh. Ya, itu uniknya ya, Rasul kenal banget mereka. Tapi tadi, Masya Allah, benar-benar disuruh untuk jangan sampai itu kayanya tuh bukan di hati. Ya, jadi karena kaya itu aslinya cuma di hati. Kalau udah hatinya yang kaya, bismillah. Nggak ngerasa cukup, nggak ngerasa bergantung dengan apapun karena sudah cukup hanya Allah saja. Dan yang paling utama setelah itu, Allah rekatkan urusannya, kerjaan yang 6 jam harusnya beres, tapi kok setengah jam udah selesai. Ya. Dan selanjutnya, Allah akan jadikan dunia datang kepadanya dengan tunduk dan terhina. Di sini mungkin ada yang ngejar, pokoknya gaji saya sebulan misalkan berapa? Harus 20 juta. Demi Allah kami kenal guru-guru di Indonesia. Di desa orang datang, Pak Kiai tolong. Ini saya ada 10 miliar, tolong terima ya. Buat apa ini pesantren udah jadi? Untuk Pak Kiai aja mungkin pengen beliin anaknya apa. Mungkin pengen, silakan. Saya takut ini akan dihisap, pengen jadi amal. Tolong Pak Kiai. Datang demi Allah. Ya. Sehingga inilah kita lurusin dulu ya. Kerja tentu bagus, terusin. Tapi harus ada nilai akhiratnya. Berarti kayak contoh, kok mau minta kaya teh berarti boleh ya? Boleh. Tapi jangan supaya saya pengen balas dendam dulu pernah ditolak sama dia kok. Enggak. Tapi jadi kaya karena ya Allah karena pengen berangkatin orang tua haji. Bagus kalau kayak gitu. Amin. Enggak. Ya selalu ada nilai akhiratnya. Jodoh juga sama. Ya tolong sesuatu baru jadi baik bagi orang beriman itu sebetulnya indikatornya satu. Membuat kita tambah dekat sama Allah. Udah gitu aja. Kerja di sini, dia gaji gede, di kampung halaman keren tuh anaknya si ibu itu kerjanya di Jepang segala macam ya. Pulang dianggap kayak wah anak yang sukses berhasil dielu-elu karena mau dimasakin apa sama ibu, Masya Allah. Tapi punten di sini ya tambah jauh dari Allah. Enggak, bukan itu beneran. Ya. Jadi patokannya dari semuanya yang bisa bikin tambah dekat sama Allah aja. Jujur-jujuran, yuk, apakah selama ini kita punya keinginan? Ya. Dua, apakah Allah juga punya keinginan? Punya, Allah ingin kita selamat, bahagia. Tiga, dari lahir sampai detik ini. Lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka?
Padahal sebagian tercapai ya. Terus jujur, udah sebagian tercapai dan sebagaimana macam yang kita inginkan, kok masih sulit bahagia? Harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar. Bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka. Islam nggak ngajarin ngejar banyak, tapi ngejar yang namanya berkah. Apa contoh berkah punten ya? Kadang pernah nanya nggak, kok saya teh hidup udah bener belum sih? Iya kita sholat mah sholat. Malam minggu selalu kumpul di masjid Mio. Ya. Oh, tapi nggak tahu udah bener belum sih? Kata guru kami ngelihatnya gampang. Lihat hidupnya udah berkah belum? Tat kami masih belum paham. Hidup yang berkah tuh kayak gimana? Indikator paling sederhananya lihat. Dalam sehari cukup nggak buat semua-muanya? Karena tadi kita demi Allah pasti pernah ngelihat orang yang tadi nyari duit dari gelap sampai gelap demi Allah nggak selesai-selesai. Kaya enggak, stres iya. Ya. Tapi ada orang yang cukup demi Allah kami ngeliatin guru kami itu ya Allah siklus hidupnya bangun jam 3 udah sholat malam 11 rakaat. Subuhnya jelas berjamaah tepat waktu di masjid. Kadang malah jadi imam. Beres entah belajar ngaji karena kami kuliah atau gimana atau baca Quran. Tidak pernah mata ini lebih dahulu ngelihat matahari sebelum lihat Al-Quran. Dan karena sudah hafal dan bacaannya juga lancar, maka jelas bisa 1 juz dalam 30 menit. Jadi pergi ke rumah, dan pergi jam 7 pergi ngajar. Ngajar di SMA. Ngajar beliau, ada salah seorang guru kami, ngajar di SMA. Tapi pergi keluar rumah jam 7 pagi, beda dengan jam 7 paginya orang. Yang lain keluar rumah jam 7 pagi baru bangun 15 menit sebelumnya. Itu juga telat mandi, nggak mandi. Beliau keluar rumah jam 7 pagi dalam keadaan udah tahajud 11 rakaat, udah sholat subuh berjamaah di masjid, dan udah baca Quran 1 juz. Udah demi Allah hari itu harinya. Gak akan ada kesulitan. Ya. Kalaupun dirasa ada yang sulit, kata, kok dia lagi dapat ujian. Bagi beliaunya biasa aja, tenang. Waktu istirahat, namanya sekolah ada istirahatnya, yang lain sibuk makan, beliau sempetin duha. Beliau biasakan kalau malamnya udah, karena Nabi kalau malamnya udah 11 rakaat, duhanya 8 rakaat. Kalau Nabi nggak sempat tahajudnya 11 rakaat, beliau duhanya 12 rakaat. Karena standar mukmin itu sehari 40 rakaat. Ya. 17 wajib, ditambah 11 tahajud udah 28. Terus kalau ditambah rawatib ya kayak qobliyah subuh, qobliyah zuhur, badiah zuhur, badiah maghrib, badiah isya, 10 rakaat aja, udah 38. Tambah duha 2, udah 40. Ya. Beres dari situ siang udah bisa pulang, karena sekolahan siang udah pulang. Masih bisa ngajar ngaji, atau jemput anaknya sekolah, sore ada waktu untuk orang tuanya, atau nyenengin keluarga dan istrinya. Malam ngajar lagi, kajian, malam udah gitu selesai, bisa tidur, atau baca kitab lagi, dan dalam sehari cukup duit, oke, mungkin beliau nggak jadi konglomerat, tapi nggak pernah ngutang tuh, malah bisa diutang, bisa orang utang kepada beliau. Cukup beneran. Sedangkan lihat para maling di negeri kita, banyak demi Allah duitnya. Gak pernah cukup. Makanya tujuan pendidikan dalam Islam kan bukan sekedar bikin pinter. Surat Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan rasul dari kaum mereka sendiri yang ummi, satu untuk membacakan ayat-ayatnya, dan dua menyucikan jiwa. Puntenlah sekedar pinter mah. Kalau ada maling bodoh, malingnya mau nangkep ayam. Karena malingnya bodoh, ayamnya nggak ketangkep, malingnya ketangkep. Bodoh berarti malingnya. Ya. Tapi kalau ada malingnya, kalau yang repot kan kalau malingnya pinter ya. Yang nyuri sendirian, yang kelaparan jutaan rakyatnya. Nah ini repot ya. Ya, repotnya. Repot. Makanya pun nantinya kalau nyari anak sekolah ya atau apa, lihat visi misi sekolahnya. Kalau tulisannya menyucikan jiwa anak-anak Anda, pilih udah ke situ. Ya, itulah sekedar pintar. Apa Rasul datang ke orang kafir Quraisy pengen bikin mereka pinter gitu? Orang Quraisy itu dimaktubkan oleh Allah. Ila fihim rihlatasyita iwasoif. Rihlah jalan-jalan. Bedanya kita jalan-jalan ngabisin duit, orang Quraisy jalan-jalan jadi duit. Jago dagang. Pada pinter. Terus Rasul datang kepada mereka pengen bikin mereka pinter gitu. Udah pada pinter demi Allah. Tapi menyucikan jiwa. Kayak sama, majelis ilmu tempat nyuciin jiwa. Bukan tempat cuci mata. Bukan begitu ibu-ibu? Ya. Alhamdulillah.
Nah, salah satu fungsi ngaji juga untuk makin tahu kekurangan diri. Kalau setelah ngaji malah makin jago nyarinya kekurangan orang lain, kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang demi Allah. Bismillah. Ya, yuk sibuk cari Allah sesegera mungkin. Jangan berbalik arah. Ini jalan yang dipilih oleh orang-orang yang sudah mulia di sisi Allah, para nabi, para sahabat, para ulama. Nggak ada yang sia-sia. Bismillah. Teruskan kerjanya, tapi yuk punya cita-cita yang mulia sambil terus nyebarin dakwah. Karena orang Islam di Jepang tambah banyak kan melalui kalian. Ya Allah, etos kerjanya orang Indo ini kok baik-baik semua ya. Ketika ditanya kenapa kayak gitu, oh karena ini bukan sayanya yang baik bu, ini Islamnya. Ih, masya Allah itu. Kau masya Allah ya. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi, masya Allah, para agen. Iya, di sininya mah kerja terdata secara kenegaraannya, maka profesinya misalkan apa. Tapi bisa jadi di sisi Allah kalian punya pahala jariah yang luar biasa. Punten, orang di luar Islam gak ngebaca Al-Quran dan hadis, tapi mereka ngeliatin kalian. Siapkah kita menanggung? Oke, misalkan berhijab, oke, misalkan ke masjid di luar situ, tapi ternyata kelakuannya punten ada yang gak sesuai. Yang dihina kadang bukan kaliannya, tapi Islamnya. Islam teh gitu ya agama. Untuk kita mah dihina. Kehinaan yang ada di mulut orang lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Tapi siapkah kita nanggung kalau Islam yang dihina? Punten ada yang mulai berkerudung dan akhirnya diuji ini itu dengan lingkungannya. Udah, bismillah. Ketika akhirnya pengen diajak maksiat sama teman-teman kerjanya, kadang malu sama kerudung, gak apa-apa. Akhirnya jadi nolak. Bukankah malu itu sebagian dari iman? Dimakin orang kok sekarang ngaji, dikatain soalim. Mereka teman-teman kita mulai bikin grup baru yang gak ada kitanya. Katanya dia mau udah jadi ustazah. Biarin, udah gak apa-apa. Lagi dijauhin dulu sama yang ngajak maksiat, gak apa-apa. Dikatain soalim, lu punten. Ngaji bukan tanda orang alim. Tanda orang pengen jadi alim. Baru pengen, tenang aja. Itulah. Berhasil gak jadi alim? Gak tahu. Allah tolong ya jadi, kalau nggak tolong ya udah kita mah hamba. Yang kita tahu kalau misalkan Allah udah benci banget sama kita, mudah bikin mati aja pas lagi maksiat. Kenapa masih pada hidup? Yang ngomong aja banyak dosanya dan layak dimatiin. Berarti Allah nungguin kita tobat. Allah sok soleh, sok soleha. Bukan tanda orang soleh soleha, iya orang ngaji teh. Tanda orang pengen jadi soleh, baru pengen atulah. Alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang. Udah terusin aja, istilah. Pelan-pelan. Ya. Bismillah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bismillah jadi wasilah kalian jadi manusia luar biasa pilihan Allah ke depan. Amin ya Ya. Rabbal Alamin. Kita lanjut ke Teh Yunda dulu ya. Silakan sayang. Ini kenalin bidadari saya ya. Saya belum punya ya, nggak apa-apa ya. Doa dulu aja ya. Maaf ya, Blok. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan khasiran sayang. Yang jomblo nggak bisa panggil sayang ya. Makanya nikah biar ada yang bisa dipanggil sayang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang ahwat. Hai. Ini ada pantun sedikit kalau orang Sumatera nggak berpantun tuh kayaknya kurang puas. Belum. Cakepnya pakai bahasa Jepang. Belum Bang ya. Yang ahwat. Ya. Pak Camat jualan tomat. Cakep. Kok yang ahwat jawab salamnya kurang semangat? Kita ulang boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami doakan semoga yang menjawab salam dengan penuh semangat. Semoga Allah mudahkan urusannya. Diberikan jodoh yang saleh-saleha. Harta yang berkah barokah. Rezeki yang berlipat kali lipat kebaikan dunia akhiratnya. Insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tudzi qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya di sini sehat? Kok kurang semangat? Sehat? Yang ikhwan sehat? Hatinya sehat? Baru mau saya tanya yang itu. Ya, soalnya sudah akhir bulan. Kantong sehat? Bibir bisa mengucapkan hamdalah, tapi hati siapa yang tahu ya deritanya ya. Yang akhwat sehat? Masya Allah. Gimana hati aman? Jodoh gimana hilalnya? Belum kelihatan. Masya Allah, insya Allah Allah segerakan di waktu terbaik menurut Allah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Teman-teman, dalam kehidupan ini kita sudah berhijrah di jalan Allah. Artinya kita telah memilih jalan yang telah dipilih oleh orang-orang sebelum kita. Yang sudah terbukti mereka meniti hidup yang baik dan bisa mati dalam keadaan yang baik. Mau punya hidup yang baik? Mau punya akhir kehidupan yang baik? Inilah jalan yang benar yang telah teman-teman tempuh sekalian. Maka sesuai dengan tema kita, jangan pernah berbalik arah. Kenapa? Teman-teman hafal enggak surat Al-Asr? Hafal 3 ayat aja. Ada yang hafal? Yuk, ada yang hafal yang ikhwan? Yang akhwat ada yang hafal? Hafal pasti semuanya. Bareng-bareng boleh? Boleh ya? Supaya semakin berkah, kita sama-sama ngaji, kita sama-sama baca Quran di sini. Bareng-bareng surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Apa artinya? Coba dilihat Qur'annya masing-masing. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang amanu. Apa artinya? Orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Kemudian watawassaw bil haqq, ya, saubil haqq, saling mengingatkan dalam hak
kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kesabaran. Ya, coba silahkan kita rangkumkan. Ada berapa poinnya? Kita semuanya rugi. Yang Ikhwan ngejar harta supaya bisa ngelamar gadis yang dia cintai. Ternyata pas udah kekumpul duitnya, si ceweknya udah dilamar orang lain. Heks. Ya. Capek-capek ke Jepang ngumpulin duit supaya bisa kasih mahar yang gede buat si teteh yang ada di belakang kan gitu. Ternyata si tetehnya sudah ada yang mengkhitbahnya. Allahu Akbar. Ketikung. Jadi kita cari apa sebenarnya di dunia ini? Kata Allah, kita semuanya rugi kalau kita tidak punya 4 hal ini dalam kehidupan kita. Apa saja yang pertama? Apa yang pertama? Amal, ya. Amal. Ya. Apa? Amal. Coba lihat tadi ayatnya di ayat yang ketiga. Sebelum amal, tadi ada kalimatnya amanu, yaitu iman. Iman dulu, baru nanti turunannya amal. Iman, amal, dakwah, kemudian yang terakhir apa? Sabar. Ada 4. Boleh diulang bareng-bareng? Yang pertama, iman, amal, dakwah, sabar. Ini pelan-pelan kita bahas. Yang pertama dari iman dulu. Iman ini adalah kunci. Kalau di Jepang ini nggak ada iman, datang ke Family Mart, di situ terang-terangan ya sayang, kita lihat majalah porno secara terang-terangan ya dijual di Jepang ini. Kami cukup kaget. Kok Dedis mau lihat, jangan sayang. Jangan. Kan sudah kelihatan di depannya, jangan kan gitu. Ya, kalau nggak pakai iman, kacau kita tinggal di lingkungan seperti ini, betul? Kenapa? Circle kita kurang mendukung untuk ketaatan, betul? Iya, betul. Maka utamanya kalau kita nggak pengen merugi dalam hidup ini, yang pertama yang harus kita kejar, pupuk terus keimanan kita. Bagaimana punya pupuk untuk memupuk keimanan? Pupuknya keimanan adalah dengan ilmu. Makanya kata Allah, kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, bukan dikasih dunia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, kata Rasul. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin, dipahamkan ilmu agama. Kenapa? Untuk bisa punya iman yang kuat, kita kudu punya ilmu. Untuk bisa jadi orang yang sabar, agar tidak maksiat nih, nggak nonton film porno saat sendiri, ya. Rame, nggak juga. Aduh, kacau ini mah. Bagaimana ini sayang ini? Kacau ini yang laki-laki ini. Kacau balau, Masya Allah. Hati-hati. Mesti dicari yang download yang pertamanya itu. Masih nyari yang download pertama. Bang, gini. Hati-hati loh. Laki-laki, ini penyebab ceraian paling banyak di kota Jakarta, Jawa, Jabodetabek. Banyak orang yang curhat ke Yunda